Pengertian dan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan menyeluruh. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajemen juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Namun, manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan. Materi selanjutnya ada Total Financial Requirement. Total kebutuhan keuangan atau TFR mengacu pada total modal yang dibutuhkan dalam bentuk utang atau ekuitas atau hibah untuk memenuhi biaya modal yang diperlukan untuk membangun dan melaksanakan proyek atau program sesuai standar yang disepakati dan diterima secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada basis biaya, kontingensi fisik, kontingensi harga, dan modal kerja. Persyaratan keuangan mencakup berbagai jenis kebutuhan modal seperti modal kerja, modal tetap, modal jangka menengah, dan modal jangka panjang yang masing-masing memenuhi persyaratan keuangan dan jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu beberapa aspek penting dari persyaratan keuangan meliputi yang pertama ada matriks kebutuhan pembiayaan, yang kedua dampak finans, yang ketiga persyaratan modal, yang keempat persyaratan modal peraturan, yang kelima persyaratan operasional. C. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama, analisis horizontal, yaitu membandingkan data keuangan suatu organisasi dari periode ke periode. Yang kedua, ada analisis vertikal, yaitu membandingkan data keuangan suatu organisasi dari satu pos ke pos lainnya. Dan yang ketiga, ada analisis rasio keuangan, menghitung rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi. Selanjutnya ada laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk A. Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, B. Membuat keputusan bisnis, C. Mengidentifikasi masalah keuangan, D. Memantau kinerja keuangan, E. Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, F. Membuat keputusan bisnis, G. Mengidentifikasi masalah keuangan, H. Memantau kinerja keuangan. Selanjutnya ada D. Neraca. Neraca akuntansi bisnis adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan. Neraca akuntansi bisnis memberikan informasi mengenai jumlah aset yang dimiliki perusahaan, sumber pembiayaan aset tersebut, serta struktur modal perusahaan. Tujuan neraca akuntansi bisnis. Tujuan utama neraca akuntansi bisnis adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang baik terkait investasi pembiayaan dan strategi bisnis. Jenis-jenis neraca. Yang pertama, ada neraca berbentuk laporan. Kedua, neraca berbentuk grafik. Dan yang ketiga, neraca komparatif. Yang keempat, neraca konsolidasi. Kemudian, rasio likuiditas. Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek.
Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pihak perusahaan atau likuiditas badan usaha maupun di dalam perusahaan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Yang kedua ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktivitas lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktivitas. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau aktivitas. Untuk memperbandingkan ini antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar atau current rasio. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick rasio atau achievement rasio. Yang ketiga ada rasio kas atau cash rasio. Yang keempat ada rasio perputaran kas, dan yang kelima ada inventory to net working capital. F. Rasio leverage keuangan, di mana rasio keuangan atau leverage rasio adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan menunjukkan tingkat risiko keuangan yang diambil oleh perusahaan. Ada beberapa jenis level di rasio ini. Yang pertama, rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, di mana digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengandalkan utang agar bisa ditutup. Lalu yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, di mana ini menunjukkan hubungan antara utang dan ekuitas perusahaan. Yang ketiga adalah rasio long term debit to equity ratio, di mana ini digunakan untuk mengukur hubungan antara utang jangka panjang dan ekuitas perusahaan. Rasio leverage keuangan. Cara menghitung leverage rasio tergantung pada jenisnya. Misalnya untuk rasio utang terhadap aset, cara menghitungnya adalah membandingkan total utang dengan total aset perusahaan. Namun untuk rasio utang terhadap ekuitas, cara menghitungnya adalah membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Leverage rasio memiliki beberapa manfaat seperti memberikan efek positif untuk kelangsungan operasional bisnis dan membantu investor, analisis keuangan, pemberi pinjaman, dan manajer keuangan dalam memahami kesehatan keuangan perusahaan. Namun juga memiliki risiko seperti semakin tinggi nilai leverage rasio perusahaan, maka akan semakin tinggi juga risiko gagal bayar utang perusahaan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Jenis rasio yang satu ini dengan kata lain digunakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sangat diperlukan di dunia akuntansi keuangan perusahaan. Anda perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan serta manfaat dari rasio profitabilitas ini untuk perusahaan. Tujuan dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas. 1.
Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. 2. Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dan dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. 3. Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. 4. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dan modal sendiri. 5. Menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelum. Berikut ini berbagai manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. Yang kedua, mengetahui biasanya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Yang kelima, mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Dari berbagai tujuan serta manfaat dari penghitungan rasio probabilitas tersebut, nantinya instrumen ini digunakan untuk menyuguhkan data yang diperlukan oleh para stakeholder atau para pemangku kepentingan, termasuk dari pihak pemodal atau pemegang saham, untuk lebih memahami mengenai manajemen keuangan perusahaan, strategis dan komprehensif. Fungsi rasio probabilitas yang pertama sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau yang dimiliki, baik modal yang dipinjami atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik pengurus perusahaan. Yang kedua, sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu sehingga bisa digunakan sebagai sarana evaluasi para stakeholder. Yang keempat, untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total aset dan total ekuitas yang dimiliki. Yang kelima, sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih, margin laba operasional atas penjualan bersih, serta margin laba bersih atas penjualan bersih. Jenis-jenis rasio probabilitas. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua, margin laba operasional atau operation profit margin. Yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin. Yang keempat, rasio pengambilan aset atau return of asset ratio. Yang kelima, rasio pengembalian ekuitas, return of equity ratio. Yang keenam, rasio pengembalian penjualan, return on sales ratio. Yang ketujuh, pengembalian modal yang digunakan, return of capital employed. Yang ke-8, return of investment ROI. Yang 9, earning per share EPS. Jenis perhitungan rasio probabilitas perusahaan terbaik yaitu dengan cara menghitung earning per share atau EPS. Jenis perhitungan yang satu ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari per lembar saham untuk menghasilkan laba. Dalam kata lain, digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan mendatangkan keuntungan terhadap nilai saham.